Nah, mungkin saya langsung kasih ke jemaat saya yang paling cadas nih, Ustadz Tunggul. Silahkan, Ustadz Tunggul, sebagai jemaat pendeta Abednego. Haleluya. Pendeta Abednego dilantik 25 Mei. Saya menjadi jemaatnya 3 hari setelah, tapi begitu membaca Bible yang penuh kontradiksi, di mana Yesus juga nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Oke, terima kasih jemaatku. Nah, jemaatku kan selalu cerdas-cerdas ya. Nah, di 2021 ini masih relevan nggak nyembah anak Lewi? Silahkan. Apalagi ini milih Tuhan. Masa milih Tuhan kata-katanya orang cuma dogma imani saja. Nah inilah ya, supaya kita jangan tolol tuh memilih istri kita pintar. Masa pilih Tuhan asal-asalan? Ya saya termasuk jemaat yang cerdas juga lah. Oh jelas ya. Iya kan, ya. Yesus kan bukan Tuhan kata saya kan. Ini jemaat yang sudah cerdas ya. Ini Pak Geyani jemaat yang sudah cerdas, di mana dia sudah tahu kalau ternyata Yesus atau Yesua itu utusan. Ya seperti yang sudah sering saya khotbahkan. Kalau Yesua itu utusan dan Yesua tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Lakukanlah perintah Yesua, yaitu melakukan segala hukum. Nanti di depan gerejanya itu kasih kotak 2 ya, sebelah kanan sebelah kiri. Itu kayak orang hajatan ketika kondangan ya. Ada kotak buat pihak perempuan, ada kotak buat pihak laki-laki ya. Jadi nanti jangan lupa itu nanti masukin perpuluhannya. Udah itu aja. Pendeta yang jawab aja ya, karena Pak Songko ini jemaat saya ya. Ya saya lah jemaat yang lebih cerdas, mau jawab, mau lip sebelum lip, yang cerdas saya nggak sombong mau lip. Domba-domba ini kadang-kadang inilah ya, kalau pendeta lagi khotbah kalian potong-potong, maka ilmu itu nggak masuk, nanti kalian berasumsi sendiri dengan omongan saya. Bahaya itu. Mungkin apakah setelah mengikuti ini ya khotbah-khotbah saya sudah tercerahkan atau belum? Oke, makasih Bang Jul. Jadi begini, memberikan kesaksian kalau dusta artinya saya berdosa. Karena saya tidak mau berdosa dan saya tidak mengincar yang namanya perpuluhan, saya tidak mau mendoktrin jemaat saya, ya. Kecuali saya ada kepentingan butuh perpuluhan, maka saya akan mendoktrin jemaat-jemaat saya supaya rajin memberikan perpuluhan. Tapi sudah ditakdirkan tidak. Jujur aja gue bilang yang bodoh itu kalau jemaat HMC yang bodoh. Terus kaitannya dengan siapa yang bilang nih? Ini kurang ajar ini. Gini HMC, semenjak kapan ada di Islam gelar pendeta, jadi jangan nyesatkan ke HMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi ya yang diambil dari channelnya HMC Hidayah Mu'alaf Channel, yang mana topik yang dibahas di dalam diskusi ini adalah perihal perilaku manusia itu sendiri ya di dalam memahami konsep ketuhanan. Karena sebenarnya lebih baik kita mengaku tidak tahu ya daripada kita tidak tahu. Kalau diri kita itu tidak tahu, maka itu sama saja dengan suatu kebodohan. Nah, bagaimana keseruannya nanti? Karena di dalam video ini juga para mu'alaf cerdas kita ya beralih profesi untuk sementara menjadi seorang pendeta-pendeta yang cerdas, dan tentunya ini hanyalah sebuah sebutan ya, bukan mengganti keyakinan ataupun akidah mereka sebagai seorang mu'alaf. Dan sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan
Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel Salam Satu Akidah dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share. Juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. PDT HMC kan tadi ngomong, ya kan, makanya saya tanggapi dong. Kan saya mendengar. Bagi sebagian orang, terutama oten-oten, ternyata tolol menjadi anugerah. Kan saya bilang seperti itu, Bu. Ibu Delima termasuk nggak gitu? Ibu Delima mau mengikuti ajaran Yesua atau mau mengikuti ajaran dari bapak-bapak gereja? Sebagaimana yang diajarkan Tuhan untuk kasih saja ya, arahnya ke sana seperti Pak sore tadi Pak PDT HMC katakan, hukum utama dan terutama. Kalau sudah arahnya ke sana, maka hidup kita itu teratur. Apa pagi hari ketika kalian kalau sholat kan pagi, kalau saya juga namanya mesbah pagi. Ini barusan dengan anak-anak saya mesbah tadi ini mesbah katanya sebelum tidur. Kami tadi nyanyi. Dulu pagi-pagi sebelum matahari terbit. Sama seperti Yesua mengajarkan. Jangan sembahyang suka-suka seperti ajaran bapak-bapak gereja. Anak-anak saya ajarkan disiplin, murid saya ajarkan disiplin. Bagaimana baiknya lah hidup ini, tak jemu-jemu berbuat baik dalam hal segi apa saja, bagian dari budaya kita, pola dan gaya hidup. Nah, harus benar-benar arahnya bagaimana supaya kita disiplin, karena disiplin itu kunci dari keberhasilan. Jadi jangan katakan tolol, T-O-L-O-L, tidak ada itu. Kami pengikut Kristus, kalau betul-betul hidupnya mengimpartasikan kasih, hal yang kecil saja dijaga, dari hati terpancar kehidupan. Begitu. Mantap. Jadi action kita itu benar-benar kita tunjukkan bahwa kita ini adalah perwakilan kerajaan Allah. Itu arahnya ke sana. Dengan itu tidak memandang latar belakang kepada Goldian, bagaimana kepada saudara saya, adik saya lah ya, Farhan, dan yang hadir di sini dan yang di live chat ya. Kalau memang niat kita dasarnya adalah NIAT, niat kita itu dasari dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Kalau betul-betul kita jadi ya, sungguh-sungguh ibadah kita itu. Ya, kalian katakan mengenai firman Tuhan Alkitab. Kalian katakan palsulah inilah. Nah, saudara-saudara itu kan senangnya yang logika ya kan. Senangnya yang logika ya. Saya bukan berasumsi, tapi logika dihubungkan dengan saudara-saudaraku, dikaitkan dengan Tuhan yang kami sembah itulah ya kan. Dia ada, dia lahir, tidak hubungan biologis. Arahnya ke sana sajalah mindset kalian. Ya, ilahi. Lahir secara ilahi itu sajalah. Tidak ada manusia di dunia ini selain. Ya, kalau di Al-Quran Isa Al-Masih, kalau kami Yesus Kristus. Jadi kami itu tidak tolol. Kalian mungkin yang tolol kalian. Ya, logika saja kalian. Ya, itu kan. Cukup sudah khotbahnya. Saya mau nyapa jemaat saya ya. Oke. Udah kepanjangan. Tiba-tiba sekarang semua jadi jemaatnya nih. Ini luar biasa. Oke. Shalom. Selamat malam ya. Jemaat saya jemaatnya Pendeta Abednego, ini ada Ustadz Unggul, jemaat saya Hidayah Muslim Bude 5. Pak Enbace, Mr. Gia, dan Pak Songko ya, jemaatnya Pendeta Abednego. Nah, mungkin saya langsung kasih ke jemaat saya yang paling cadas nih, Ustadz Unggul. Silahkan, Ustadz Unggul, sebagai jemaat Pendeta Abednego. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nggak benar. Iya. Jadi kalau Pendeta Abednego dilantik 25 Mei, saya menjadi jemaatnya 3 hari setelah itu baru jadi jemaat ya, karena antik ini Pendeta Abednego, jadi saya senang ya. Ya, mengenai judulnya memang ini ya, memang apa namanya,
provokatif ya, tapi tentunya ini kaitannya dengan bicara kan tentang teologi. Jadi banyak juga yang profesor atau segala macam, tapi masih belum bisa merumuskan konsep ketuhanan. Saya rasa dari titik itu Pendeta Abednego. Jadi bukan kepada hal-hal yang lainnya gitu ya. Kalau hal-hal lain banyak yang ahli matematika, dosen, guru dan sebagainya. Tapi begitu membaca Bible yang penuh kontradiksi, di mana Yesus juga nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan, minta disembah, tiba-tiba akalnya buntu. Gitu openingnya dari saya Pendeta Abednego, monggo. Oke, terima kasih jemaatku. Nah, jemaatku kan selalu cerdas-cerdas ya. Nah, mungkin Pendeta Abednego mau tanya nih sedikit hal kepada jemaatku Ustadz Tunggul ya. Nah, di 2021 ini masih relevan nggak nyembah anak Lewi? Silahkan. Oh ya, kalau penyembahan bebas ya. Orang bebas menyembah, dia mau nyembah batu, mau nyembah ikan goreng, pecel lele, terserah aja ya. Tetapi pertanyaannya kan kita kalau pilih istri aja pilih-pilih tuh yang pintar, yang suaranya cantik, yang semuanya cantik lah. Semuanya harus benar kan. Apalagi ini milih Tuhan. Masa milih Tuhan kata-katanya orang cuma dogma imani saja. Nah inilah ya supaya kita jangan tolol tuh memilih istri kita pintar. Masa pilih Tuhan asal-asalan. Oke, terima kasih ya jemaat saya yang setelah 3 hari setelah tanggal 25 Mei dilantik, 3 hari kemudian jadi jemaat saya. Terima kasih Ustadz Tunggul. Mungkin saya beralih ke Pak En Bacai nih, juga jemaat saya nih. Nah, mungkin gimana nih Pak En Bacai? Silahkan nih. Nah, Pak En Bacai ini literasinya mantap sekali ya, jemaat yang saya yang juga termasuk cerdas bisa membuktikan bahwa Yesus ini mati karena minum miras oplosan. Silakan Pak En Bacai. Tafadhol. Bismillah. Ada feedback apa bocor ya? Dari siapa nih? Ada suara-suara gitu. Ada kayak bocor halus ya? Udah dari Hidayah Muslim. Lanjut. Oh ya. Pak En Bacai. Jadi di Mazmur 73 ya 22 kalau nggak salah kan. Domba itu dungu. Ada tuh ya, lanjut yang lain. Nah ini biar teman-teman di luar sini juga banyak yang tahu Pak En Bacai ya. Nah ini penontonnya udah puluhan ribu ya. Nah bisa ceritain nggak ini Yesus sebenarnya di gospel ini mati minum miras atau gimana Pak En Bacai? Oke sebentar biar Pak En Bacai ngejelasin dulu. Oke silakan Pak En Bacai. Aku malas ngomong. Kan dah aku bilang tadi. Lagi puasa biasa. Oke, langsung pakai ayat domba itu dungu. Oke, thank you. Nah, oke, saya lanjut ya. Kita lanjut kepada ini ada Gea. Ini salah satu jemaat yang udah dari lahir udah jadi jemaat ya. Silakan Pak. Ya. Ya, shalom. Ya. Shalom. Ya. Ya saya termasuk jemaat yang cerdas juga lah. Oh, jelas ya. Iya kan, ya. Yesus kan bukan Tuhan kata saya kan. Betul, jemaat. Iya, betul. Ya. Jemaat cerdas. Haleluya. 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 Jangan haleluya ya. Haleluya gitu. Ya. Imani. Haleluya, Bu. Haleluya. Bentar lagi jadi haleluya. Ini Pak Ginting juga salah satu jemaat saya masuk, Pak Ginting. Aku bagi link di Japri aja. Bagi link di Japri, Jul. Si Lai Ginting. Lanjut. Udah ya, saya kasih ya jemaatku. Oke. Ya lanjut. Udah, gitu doang. Oke. Haleluya. Ya, ini jemaat yang sudah cerdas ya. Ini Pak Geyani jemaat yang sudah cerdas. Di mana dia sudah tahu kalau ternyata Yesus atau Yesua itu utusan. Ya, seperti yang sudah sering saya khotbahkan. Kalau Yesua itu utusan dan Yesua tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Lakukanlah perintah Yesua, yaitu melakukan segala hukum, terutama hukum terutama dan hukum-hukum Taurat. Tidak harus semua, tapi minimal lakukan dengan sepenuh hati. Maka Allah akan mengetahui
kalau kamu sudah melakukan yang terbaik atau tidak. Ya, harus jemaatku jangan melakukan dicolong kehendak dong, Bapa. HMC, HMC. Sebentar, ini para HMC, jemaatku dicolong malah dikotbahin, nanti kabur. Mr. Gani malah jadi jemaat HMC. Oke, mungkin ku kasih wejangan dikit ya. Ya, kalau kita Tanya sebentar, pendeta. Tanya sebentar. Tanya sebentar Oh, ya, satu aja. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi aku wabarakatuh. bayar Shalom. perpuluhannya ke Farhan ya. Waalaikumsalam Lai Ginting. Boleh Pak Unggul. Oke, mungkin di mute dulu pendeta Abednego ini lagi banyak acara dia ya, lagi khotbah dia di kafe. Oke, saya lanjut ke Pak Songko sebagai jemaat tertua dari pendeta Abednego. Sebentar sedikit, 1 menit aja. Tadi kan Pak Unggul bilang kalau perpuluhannya dikasih saya. Jadi ini nanti di depan gerejanya itu kasih kotak 2 ya, sebelah kanan sebelah kiri. Itu kayak orang hajatan ketika kondangan ya. Ada kotak buat pihak perempuan, ada kotak buat pihak laki-laki ya. Jadi nanti jangan lupa itu nanti masukin perpuluhannya. Udah itu aja. Siap. Soalnya ada 2 pendeta nih. Aku bingung, mending kasih ke Farhan aja lah perpuluhanku. Bentar, emang pendeta Abednego juga. Boleh, terima kasih Ustadz Unggul, terima kasih. Pendeta Abednego juga suka ngumpul ya. perpuluhan. Silakan Pak Songko, sudah pintarkah atau belum sebagai seorang jemaat? Udah lumayan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, judulnya ini ya tolol ternyata anugerah Bagi sebagian orang. OTM. Ya, bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang lah ya. Oke. Sebenarnya gini, ketololan itu mungkin dalam hal-hal tertentu gitu ya. Kalau di dunia ini memang banyak, ada yang ateis, ada yang beragama dengan menyembah berbagai macam Tuhan. Kemudian ada juga yang mungkin kayak agnostik lah seperti itu ya. Tapi pada akhirnya orang pada saat terpaksa pasti akan mengakui adanya Tuhan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita memang tidak akan tahu Tuhan itu seperti apa apabila tidak diajarkan gitu. Dan diajarkan tentunya harus logis. Kalau tidak logis tentunya orang ya akhirnya jadi ateis seperti itu. Nah, kaitannya dengan kecerdasan untuk bisa memahami Tuhan tentunya harus diajarkan. Dan yang diajarkan itu apakah logis atau tidak. Nah, fenomenanya memang banyak yang salah menyembah Tuhan. Nah, itu mungkin ketololannya adalah ketololan memahami satu ajaran ya. Apakah ajaran Islam atau Kristen atau mungkin ajaran yang lainnya. Nah, tinggal sebaiknya karena sebagai manusia, sebagai pemimpin, paling tidak sebagai pemimpin diri sendiri, yang harus dilakukan adalah menentukan apakah Tuhan itu benar atau tidak gitu loh. Tuhan yang benar atau tidak gitu. Masalahnya kalau kita udah salah menentukan Tuhan yang benar, tentunya ke belakang semuanya jadi salah gitu. Kalau memang salah, kita menyembah Tuhan yang salah, false God, tentunya ke belakangnya juga jadi salah gitu. Jadi harus ada kecerdasan untuk menentukan benarnya siapa sih Tuhan yang sebenarnya gitu. Tuhan yang sesungguhnya gitu. Nah, mungkin masalahnya Pak Songko udah cerdas belum? Saya mau tanya itu. Pak Songko udah cerdas belum nih? Jangan bilang-bilang cerdas dong. Apa bukti Pak Songko udah cerdas? Iya. Cerdas dong. Iya. Ya bentar. Boleh saya tanggapi? Saya mau tanya ya, Pak Songko sudah cerdas belum? Berarti sudah yakin menyembah Tuhan yang benar? Jelas. Apa buktinya? Buktinya? Pak Songko sudah menyembah Tuhan yang benar. Ya Tuhan ya, pertama Tuhan itu pasti harus satu. Tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Ya kan? Ya, memang 1, nggak ada yang 3. Iya, makanya paling tidak itu. Kemudian yang kedua, tentunya apakah yang diajarkan masuk akal atau tidak? Ya. Bukan bukan cuma retorika. Tuhannya Pak Songko siapa? Tuhannya Pak Songko siapa? Allah dong. Bagaimana Pak Songko bisa yakin?
bahwa yang Oke, pencipta biar bumi ini pendeta Allah. yang jawab aja ya, karena Pak Ah, Songko iya. ini jemaat saya ya. Ya, jadi Saya lah jemaat yang sebagai lebih cerdas, mau jawab, mau lip sebelum lip, jemaat yang cerdas, saya nggak sombong, mau sabar. lip. Ini Mau lip saya. pertanggungjawaban saya Saya untuk kan menjawab jemaat, pertanyaan dari salah jemaat satu saya. Oke, jemaat. sabar dulu Bu Delima ya. Nah, jadi sebagai orang yang cerdas, pasti kita menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Yesus, yaitu adalah Allah. Apa buktinya dia menciptakan langit dan bumi? Yaitu dari pekerjaan-pekerjaan dia, nabi-nabi diutus untuk menyampaikan segala firman-Nya, menyampaikan segala keajaibannya. Dan sebagai kita orang yang cerdas, di mana Allah melegitimasi Islam sebagai agama yang paripurna, dan itu merupakan bentuk bukti bahwa Allah lah Tuhan yang benar dan yang berhak disembah. Karena Islam adalah agama yang paripurna, yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Itu. Maksudnya gimana, Pak Pendeta? Waduh, katanya jemaatku cerdas nih, kok nggak ngerti. Ya, Tuhan, jadi Allah yang menciptakan. Buktinya apa Iya. Allah yang menciptakan bumi ini? Karena dia Tuhan, dia mengutus nabinya. Iya. Nabinya mengenalkan, gini, dia mengutus nabinya. Nabinya mengenalkan esensi atau hakikat dari Tuhan yang transenden itu. Ya, dia mengutus Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyina, meneruskan ajaran Islam, lalu dilegitimasi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah atau Salam. Pada hari ini telah kucukupkan nikmat bagimu dan telah kuridhoi Islam bagimu dan telah kusempurnakan din bagimu sebagai agama yang paripurna, mencakup segala aspek kehidupan di dalammu, dari tidur sampai kamu bangun lagi sampai kamu wafat, itu diatur di dalam Islam. Itu adalah bentuk representatif bahwa Allah itu ada. Melalui perantara nabinya mengenalkan siapa Allah dan bagaimana Allah itu. Ya, emang Oke, Allah lanjut. sendiri Ini- mengatakan ya. oke. Allah Ya. sendiri menyatakan pada Nabi Muhammad itu. Bukankah dia tidak pernah ketemu? Gimana? Ya. Apakah Allah sendiri menyatakan sama Nabi Muhammad bahwa dia Melalui menciptakan perantara. bumi ini gitu? Ya, Iya. melalui perantara. Jibril kan? Ketemu pada saat di Isra Mi'raj. Oh, ketemu di sana. Iya dong. Oh, Bapak pernah lihat? Ada saksinya gitu? Ada saksinya enggak? Ada saksinya. Kita Iya, orang percaya kita harus cerdas kan? Kita harus cerdas bahwa nih, sebentar. Suaranya Pak Songko, suaranya besar banget, suara volumenya. Oke, cukup, Ada cukup. saksi enggak? Katanya cerdas. Cukup. Harus pakai Besar, akal. kebesaran volumenya. Katanya harus Seperti saya pakai kan nggak akal. percaya Ada Yesus saksi itu Tuhan. enggak? Cukup. Aja. Cukup suara. Besar masih. Besar, masih besar. Besar banget, sakit di. Iya. Susah pendeta dengarnya. Ada Ini saksi Ibu enggak? Pendeta Katanya mau ngomong, cerdas. Cukup. Mengalah lah. Ibu Pendeta mau Cukup. ngomong nih. Cukup. Soalnya ada pelayanan Oke. lagi. Ya, semuanya saksi ya. Kalau saksi adalah bukan saksi ya. Saksi adalah apakah dia masuk akal atau tidak ya. Kalau saksi kan zaman dulu tentunya klaim-klaim saksi Sabar dulu di Pak Songko, sabar dulu Pak Songko biar saya jawab ya. Sedikit. Orang nikah aja pakai saksi. Ngadapin ya. Mungkin 5 menit buat Orang ngadepin nikah dia. aja pakai saksi. Masa ini nggak ada saksi Oke. gimana? Ya terus saksi Tuhanmu siapa, Bro Ginting? Boleh jawab. Sebagai jemaat. Sabar Pak Songko, suara Bapak aduh keras banget nih. Loh, Siapa, Bro Ginting, saksi itu Rasul Tuhanmu? kan saksinya semua itu. Siapa? Rasul kan saksinya semua itu. Rasul kan Pak saksinya Songko, semua. tolong di-mute dulu. Rasul saksinya Tuhanmu. Itu Menyaksikan tidak apa? benar. Iya kan? Kalau Rasul itu adalah manusia dan dia tidak pernah menjadi saksi. Saya ambil satu contoh yang gampang sekali untuk teman-teman cerna ya. Ini sorry yang ribut siapa nih? Tolong di-mute dulu ya. Mungkin Pak Ginting nih ya. Oke, tolong di-mute dulu semua supaya khotbah ini lancar ya. Jadi ini ada Hidayah Muslim yang ribut rupanya. Oke, jadi di sini jelas ya. Kalau Yesus saat langit terbelah dan dikatakan bahwa ada suara dari langit, itu seharusnya saksinya banyak. Tapi ternyata kejadian tersebut tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Tidak pernah tercatat di dalam sejarah suku-suku yang ada di Israel. Berbeda dengan kalau kita bicara tempat penyaliban, ada namanya Bukit Golgota.
ada bukti sejarahnya, tempatnya ada, gitu kan? Terus Yesus itu kan tempatnya, Allah. Terus gimana? iya Yesus itu kan namanya, Allah. Gimana? apa? Gimana Pak? Chandra Yesus, Ginting? Yesus kan Tuhan, udah selesai kan? Udah banyak saksi kan? Kalau Loh, belum ada Biar saksinya aku lah. gini. Aku sedikit ya. ini Kalian ada saksinya, itu dulu, jawab dulu dong. Jawab dulu. Pak Mana Ginting, ada saksi? Saksi dari Pak mana? Ginting. Saksi dari Hong Kong. Pak Ginting, para rasul Kalian ada itu saksi jadi nggak? saksi apa? Malaikat kan? Menyaksikan Yesus apa? Iya. Oke, para rasul itu menjadi saksi apa? Bukan hanya Rasul. Itu Iya, jemaat menjadi sekarang juga saksi jadi apa? saksi kan? Nah, jadi Yesus. di sini saya ingin Oke. menjelaskan dulu, Pendeta Abednego, santai dulu, biar saya jelaskan. Jadi di sini, kalau rasul-rasul itu, ya para murid Yesus menjadi saksi bahwa Yesus adalah utusan, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia melakukan apa sesuai dengan kehendak dari Bapa yang mengutus dia, dan memberitakan Ya. apa yang disuruh diberitakan. Itu kan menurut Nah, di sini- kalian, nggak apa-apa. Iya, Sekarang benar-benar. kebalik deh, Enggak, saksinya kalian Sekarang mana? saksi yang Nggak, Saksi sekarang kalian saya gimana? nggak mau Itu bahas dijawab. masalah, kita lagi nggak bahas Jawab dulu lah masalah saksi satu-satu. atau masalah pelaku Jawab atau dulu masalah dong. tunggu Pak Ya Abed, jawab dulu dong, saksinya mana? Oke, Tunggu dulu. biar aku Jadi, ya. tunggu Pendeta Abednego, sorry saya mau kondusifkan room saya karena saya nggak begitu mau lama-lama lagi. Di sini saya akan balik ke tema. Kalau masalah saksi kita jelas, tadi saya udah bilang masalah pengakuan bahwa langit terbelah itu ternyata tidak ada saksi dan itu adalah catatan dusta Belum atau tulisan dusta. dijawab. Tadi belum Ya sudah. dijawab. Ya, Belum anggap dijawab. Man. Itu Tunggu. dusta, Jadi ya udah. jelas di situ adalah kalau bicara saksi itu saksi dusta dan ya namanya Iya, kalian kita belum bisa jawab. Udah jawab belum? Jangan dibalikin. Jawab dulu dong. Mana saksinya? Nah, kita udah bilang Jawab Bang, dulu dong. itu nggak bisa dibuktikan dengan Saksi apa nih? kajian. Saksi apa? Saya Saksi contoh apa, gini, Bang saya Ginting? bilang sama Bang Ginting, Pak saya Sasongko bilang sama bilang Bang tadi. Ginting, Bang. Tunggu, saya bilang sama Bang Ginting, saya baru pulang dari Prancis. Bang Ginting akan bilang, mana buktinya kamu pulang gitu? Saya buktikan, di Prancis itu ada seperti ini, saya kasih nampak. Inilah bukti kalau saya dari Prancis, ada cenderamata yang saya bawa, ada foto ya. Nggak Atau usah, barang tiketnya aja apapun itu yang kopiin. saya- Tiketnya aja fotoin udah selesai, Bang Jul. Ngapain nggak susah-susah? Tiketnya aja langsung iya, fotoin, betul. kirim udah Ya selesai. itulah buktinya apa? Yaitu mukjizat-mukjizat yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu Ya, menjadi nggak bukti apa-apa. bahwa dia memang bertemu dengan Ya. Allah atau mendapatkan mandat dari Allah. Berbeda Ya, dengan kalau Luga. Iya, nggak apa-apa. Luga mengklaim diri Seperti dia itu nggak menjadi apa-apa. nabi. Nggak ada Tunggu saksi, nggak dulu, jangan apa-apa. ngomong dulu. Ini pendeta lagi ngomong jangan ditimpa-timpa, nanti jadi susah. Ya, jadi nggak dapat ilmunya nanti. Tapi nggak dapat ilmunya. Ya, kenapa kita bisa mengatakan Luga halu? Bahkan bukan di pihak Muslim, tapi kita di pihak Kristen mengatakan Luga ini halusinasi. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan kenabian dia. Kalau Udah, nggak Luga usah bisa ngomong Luga membuktikan lah. kenabian dia, Nggak usah ngomong Luga maka lah. Nggak usah ngomong Luga. enggak, saya Kalau bilang Luga memang jelas. halu tuh. Pak Ginting, tunggu lu. Ini domba-domba ini kadang-kadang inilah ya. Kalau pendeta lagi khotbah, kalian potong-potong, maka ilmu itu nggak masuk. Nanti kalian berasumsi sendiri dengan omongan saya. Bahaya itu. Kalau kalian berasumsi dengan omongan siap. khotbah saya, nanti kalian sesat. Kalau kalian sesat, nanti orang berpikir ya jemaat-jemaat Iya. saya sesat gitu. Yang dipersalahkan Maaf ya. nanti saya. Jadi tolong Maaf tolong dikasih Pak waktu. Pendeta. Nggak gini. Maaf, Pak Pendeta. Karena jemaatnya cerdas maka Iya, Jangan dulu. Pak Pendeta balik ke... Sorry. Itu saya taruh di backstage dulu kalau gitu. Jadi gini, kalau jemaat saya nggak mau dengar omongan saya, ya nanti dia mengasumsikan saya belajar dari pendeta HMC ABC dia bilang ya. Padahal yang saya ajari adalah JH gitu kan. Mereka bilang ABC. Nanti orang-orang di luar pikir, wah artinya pendeta HMC ini yang goblok ngajarinya gitu kan. Pendeta HMC ini yang nggak ada ilmu. Padahal yang salah ini jemaat saya. Jadi tolong didengar dulu supaya jangan salah tangkap. Kalau salah tangkap nanti bahaya gitu. Ya. Jadi segala hal itu tinggal Balik ke tema, dibuktikan. balik ke tema. Nah, kita balik ke tema Balik ke kalau tema, gitu Bang. ya. Pak Ginting udah bilang balik ke tema. Ya, aku yang nanggapin ya. Masalah tolol ini mungkin Pak Ginting mungkin apakah setelah Oke. mengikuti ini ya khotbah-khotbah saya sudah tercerahkan atau belum? Oke, makasih Bang Jul. Jadi begini, aku agak surprise juga ya. Jadi kata tolol itu di Alkitab itu ada 4 kali disebutin. Di Hosea 1, di Yeremia 1, Yesaya 2. Jadi begini, arti kata tolol di situ Yeremia itu 4, sama Yeremia dengan 4 ayat pintar. 22. Ya, ada di Hosea 1, ada di Yeremia, ada 2 di Yesaya, ya. Jadi arti kata tolol di situ
pintar berbuat jahat. Ya bukan dari sisi kecerdasan. Ya itu berbeda ya. Jadi kalau saya dibilang bodoh nggak apa-apa Bang Jul. Saya tolol dibilang nggak apa-apa kalau masalah pengetahuan saya nggak ada masalah. Kalau saya tanya Bang Ginting, apakah dengan mengikuti pelatihan saya, Pak Ginting sudah menjadi pintar, sudah keluar dari yang namanya lingkungan tolol itu gitu. Kita ingin mencerdaskan teman-teman sehingga bisa keluar dari zona tolol itu. Iya, gantian ngomong lah Bang Jul. Bentar dulu lah, biar aku jelasin. Jadi kalau aku... Langsung aja masuk ke Tuhannya Bang Ginting. Arti kata tolol yang di Alkitab udah aku jelasin. Nah, kalau tolol dari sisi manusianya aku, ya memang ya nggak apa-apa. Karena aku memang haus pengetahuan. Nggak ada masalah sama aku. Makasih Bang Jul. Oke, ya. Jadi di sini tujuan kita adalah mencerdaskan. Kalau kita mau membodohkan orang, artinya itu kita gagal dan berdosa. Ya, saya memberikan kesaksian kalau dusta artinya saya berdosa. Karena saya tidak mau berdosa dan saya tidak mengincar yang namanya perpuluhan, saya tidak mau mendoktrin jemaat saya. Ya, kecuali saya ada kepentingan butuh perpuluhan, maka saya akan mendoktrin jemaat-jemaat saya supaya rajin memberikan perpuluhan. Tapi di sini ya kita pendeta HMC dan pendeta Abednego tidak membutuhkan uang itu. Karena kita tidak membutuhkan uang itu, maka kita tidak memperbodoh umat. Kita ingin umat-umat kita pintar, jemaat-jemaat kita pintar. Dan saya harap Bang Ginting sering ikut, maka Bang Ginting akan jadi lebih pintar. Oke, berikutnya dari Umu Renur ini. Ada jemaat kita yang baru nih, Umu Renur dari Singapura. Silakan. Halo Umu Renur. Jadi sebelum ku tambahkan sedikit tentang saksi tadi ya. Makanya saya bilang mana yang tadi kamu bilang kan tolol gitu Pak. Dungu itu betul gitu kan. Nabi Muhammad ini dia pergi itu sendiri gitu. Si dungu-dungu ini si tolol-tolol ini minta saksi. Berarti kan nampak tololnya kan gitu kan. Nah, kenapa kita mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar loh ya. Sebentar loh Bu ya. Kenapa kita mempercayai kaum muslimin ini saya mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebelum dia nabi, dia diberi gelar oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin. Artinya orang dipercaya, orang yang jujur gitu kan. Bukan kaumnya sendiri, tapi orang sejarah Arab itu pada zaman itu, mulai dari Sam, Yaman, ya ke Syria hari ini kan, itu memberi dia gelar Al-Amin. Maka dia diberilah tadi seperti itu Al-Amin itu. Maka waktu dia menyampaikan wahyu, waktu dia di Gua Hira, aku bertemu dengan ini, ya kan? Siapa yang percaya pertama? Khadijah istrinya. Karena Khadijah tahu dia ini jujur, Al-Amin. Kemudian pamannya Naufal itu mengakui bahwa dia ini Al-Amin. Nah itulah tanda-tandanya tadi kan. Nah kalau kita balik bertanya, cerdas, ya kan? Kita balik bertanya, waktu Yesus dibawa setan iblis itu, masa Tuhan kau disetas di itu siapa saksinya? Nah, enggak, sebenarnya bukan begitu Pak Hindasai. Jadi kalau masalah Yesus itu dipeluk dan dibawa, itu sebenarnya kesaksian Yesus, dan sebagai seorang utusan yang benar, maka Yesus tidak mungkin menipu. Yang jadi masalah di sini adalah balik bertanya. Gini, Julius. Kalau kita balik bertanya, saya nanggapin dong. Ya, tunggu, biar pendeta yang menanggapi, ya biar jelas. Jadi di sini Bang Hen Bacai, kalau mau dibandingkanlah dengan si Paulus, ya. Bagaimana mungkin ya Allah menugaskan seorang yang dengan background tidak benar untuk menjadi pewarta utama? Apakah dari 12 murid-murid Yesus tidak bisa diangkat kira-kira yang bisa jadi suksesor atau yang berhasil memberitakan kebenaran Injil? Kalau masa dari segitu banyak murid tidak ada orang, sampai harus memilih orang yang background-nya itu penjahat, pembunuh. Ya, jadi di sini perlu dipertanyakan. Manusia begitu banyak. Saya rasa zaman dulu pun sudah menyentuh di angka 500 juta manusia di seluruh dunia. Bahkan mungkin orang-orang Yahudi saat itu udah di angka 10 juta. Karena saat itu mereka bangsa yang besar. Kalau sekarang karena udah digenosida ya. Jadi dulu dia bangsa besar. Jadi kalau kita berbicara ya dari jumlah penduduk itu, apakah tidak ada orang lain, tidak ada orang yang lebih bagus untuk dipilih, ya, tidak ada orang yang lebih bagus untuk dipilih menjadi rasul. Ini membuktikan apa? Ya, kalau teman-teman atau orang-orang ya yang mengikuti ajaran Paulus ini berkata, oh
Paulus memang dipilih karena Paulus bertobat. Saya nggak bilang dia gagal atau dia nggak bisa bertobat. Semua orang punya kesempatan bertobat. Tapi urgensi dari saya memilih. Contoh, saya ini raja. Ya, saya raja, saya butuh satu utusan untuk menyampaikan pesan saya kepada kerajaan sebelah. Atau menyampaikan pesan saya kepada rakyat saya yang ada di ujung negara saya atau kerajaan saya. Saya pasti memilih utusan yang kira-kira bisa dipercaya oleh orang-orang yang akan menerima pesan tersebut. Ya, saya akan memilih orang yang bisa dipercaya. Korbannya kepanjangan. Pendeta, korbannya kepanjangan. Tapi di situ urgensinya dibutuhkan. Kecuali itu pesan-pesan yang tidak penting. Kalau pesan yang nggak penting, mungkin saya pilih Bang Ginting yang baru bertobat, saya kasih, nggak apa-apa. Tapi di sini urgensinya sangat besar. Karena ini berita genting ya, ini berita penting. Jadi yang saya pilih adalah orang yang benar-benar bisa menyampaikan dan bisa dipercaya oleh orang-orang yang menerima pesan itu. Saya tidak mungkin memilih orang yang seperti Bang Ginting yang baru kemarin bertobat atau baru mau bertobat. Ya, di situ. Ada juga kok orang percayaan berkhianat. Kira-kira Pak Henry bisa terima, Pak? Enggak, iya tadi kan mengenai saksi, mereka kan nanya saksi gitu kan. Nah, kalau kita balik tanya, siapa saksi Paulus waktu dia bilang aku melihat kalau cahaya? Paulus ya tidak ada. Kalau Paulus kan kita gitu. harus akui sangat diragukan. Kan gitu. Maka nanti kita berbalik bertanya. Kemudian waktu Yesus juga lah dia anggap mereka Tuhan itu kan. Dia bilangnya Tuhan waktu dicobai iblis. Yang melihatnya siapa? Kalau kita balik bertanya kita kan sama-sama gigit jari gitu. Dia tidak akan mampu menjawab. Kalau gitu. itu, Tapi ya kita harus Rasul besar, apakah Yesus suka menipu? Kalau saya lihat Yesus tidak suka menipu, ya Yesus tidak berbohong, ya kita percaya saja. Sama seperti contoh, ya Bang Hen Bacai bilang balon itu warna merah, sedangkan Bang Ginting bilang warna hijau balon itu. Jadi kita disuruh memilih antara Bang Ginting dan Bang Hen Bacai. Pasti yang kita pilih orang yang bisa dipercaya, yang selama ini reputasinya bagus. Sama seperti kita memilih pemimpin, pasti kita pilih berdasarkan background. Ya, kita pasti memilih orang yang yang punya track record yang jujur dan bagus ya. Jadi di sini jelas kenapa si Paulus ini sangat aneh kalau dia menjadi seorang rasul. Oke, kira-kira diterima Pak Bang Jol, aku ke Pak Hendi dong bentar. Paulus. Lanjut. Bang Jol, aku ke Pak Hendi bentar ya. Boleh ya, jangan lama-lama dan sesuai topik ya, jangan dilencengkan lagi. Siap. Ini masalah tolol dulu ini, biar bisa cerdas dulu. Karena kalau nggak cerdas besok siapa pendeta? Dasar. Pak Hendi, saya mau tanya Pak Hendi. Menurut Pak Hendi, itu Muhammad mana suaranya hilang? Halo Pak. Suaranya hilang. Pak Hendi, Muhammad dalam hidupnya pernah berbohong tidak? Tidak pernah. Maka dia dapat gelar Al-Amin. Ya. Nyun sewu ya Pak, saya mau nanya. Dalam hidupnya, semasa hidupnya, Muhammad pernah berbohong atau tidak? Tidak pernah, karena dia dapat gelar Al-Amin. Maka Yakin, Al-Amin inilah. Yakin. Yakin ya? Yakin. Ada 3 Pak, kalau nggak salah. Ada 3 kali dia nipu Pak. Coba sebutkan. Oke, 1, yang pada saat ada yang mau dibunuh, dia nggak kasih tahu di mana posisinya. Siapa yang mau dibunuh? Yang kedua, yang ketiga aku lupa. Halo? Putus. Lanjut. Mungkin Bang. Halo. Iya, lanjut. Bisa dengar nggak nih? Beli pulsa dulu Bang Ginting. Halo? Ya. Bisa dengar. Lanjut. Kenapa nih hilang nih? Waduh, ini Pulsanya mungkin habis. diculik oleh setan yang ingin mempertololkan dia lagi gini, supaya nggak bisa jadi pintar. Ini bahaya ini. Coba tadi lanjutkan ke ibu itu tadi. Ibu siapa tadi itu yang? Saya. Assalamualaikum. Oke, lanjut, Bu. kalau begitu saya kasih waktu untuk Umu Rainur. Silakan Umu Rainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah saya bukan umat yang tolol. Saya lahir dari keluarga Islam, bukan pilihan. Saya lahir sebagai Melayu, bukan pilihan. Saya lahir di Singapura juga bukan pilihan. Tapi saya kekal sebagai
Muslim adalah pilihan. Dari kecil saya sudah dididik. Walaupun saya waktu tu, kalau bahasa sini blur-blur sotong lah. Faham tak? Macam kita, akidah tu macam kita belum memahami begitu sangat dengan agama. Tapi masa saya mulai dewasa, saya ngaji Quran, saya baca terjemahan, saya belajar bahasa Arab. Jadi saya bila orang claim agama dia betul apa semua, saya belajar baca alam. Jadi macam saya waktu saya pergi Eropah, tahu kalau kita pergi tour, pergi Europe, dia orang banyak masuk pergi gereja tau. Jadi saya pergi Itu masuk bukan gereja, itu katedral umum. Katedral di mana di Inggris, di Perancis, semua kita biasa orang-orang yang dalam tour group kita tu banyak suka pergi masuk gereja. Jadi kita ikut guide orang-orang sana lah kan. Jadi kita terpaksa ikut. Cuma saya tak ambil foto lah sebab saya tengok patung-patung ni semua banyak kan. Jadi saya tak ambil foto. Jadi bila kawan saya orang India, Hindu, dia kahwin di temple Hindu temple. Saya pergi, saya tengok rumah ibadah dia. Ini macam saya bilang saya baca alam lah cara dia kahwin. Tapi lepas tu kita dijamu di ada hall gitu kan. Lepas tu saya pernah bilang suami saya mualaf dia Chinese Jadi bila mertua saya meninggal, saya waktu mau di cremate dibakar. Jadi kita hantar ke temple. Jadi saya tengok temple tu macam mana. Jadi secara automatik kita punya otak berfikir tau. Kalau semua agama bilang dia benar. Saya pernah berdiskusi dengan orang yang orang kafir lah dia bilang, dia tanya saya, you orang Muslim tak makan babi? Is it? Cakap, yeah, because dia tak tanya banyak tapi saya jawab. Because our God said we cannot take pork. So I tanya, you all tak makan beef? Why? Did you read your book? Your book forbid you to buku kitab awak tu ada melarang tak you makan lembu? Diorang tak boleh jawab, diorang tak baca kitab. Kita ni baca kitab. Jadi apa larangan? Sebab ada larangan kita tak makan. Habis bila cakap vegetarian, dia tak makan semua binatang yang bernyawa yang bernyawa. Saya bilang kalau semua binatang dia tak boleh makan, semua agama tak makan, population binatang naik tau. Nanti last dia makan kita nanti. Kalau nggak dimakan binatang, nanti binatangnya yang makan kita. Ya, population dia kalau dah banyak dia makan kita kan. Jadi itu semua kita baca alam. Jadi suami saya waktu kenal saya dia macam dia tahulah saya macam nak ajak saya kahwin sivil. Saya tak mau. Sebab kita dah diajar kita kalau kahwin dengan orang ini nanti kita macam berzina. Dia bilang your religion, macam dia pun tak ada religion jugalah, macam macam nak kata free thinker, tidak nak kata agnostic, tapi dia believe ada God. Jadi saya cakap kalau you nak kahwin dengan I, you masuk Islam, tapi I tak suka you masuk Islam kerana nak kahwin dengan I. You masuk Islam kerana you cintakan Islam. Even though you tak jadi kahwin dengan I, it's okay. Tak apa. Jadi itulah saya bilang kalau kita dah ada dasar dari kecil orang tua saya daripada kecil kalau saya buat ialah kejahatan biasalah anak-anak dia selalu kalau marah saya dia selalu menerangkan tentang azab neraka. Tapi lepas tu dia akan cakap nikmat syurga. Jadi itu dua kita dah ada tahu. Kalau kita buat jahat kita ada balasan, kita buat baik kita ada balasan. Jadi bila saya membesar kita dah berumah tangga, kita pindah, kita mulai mendalami agama, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab. Jadi kita macam kita inilah. Jadi tentang ini perbezaan agama saya bilang kalau semua orang mengklaim agama dia paling benar, nanti kalau mati di akhirat you kalau semua jadi satu, Tuhan yang mana yang benar? Tapi you ada hujah tak nak lawan dengan Tuhan tu? Tes.
Dengar? Ya, ini siapa yang tes sih? Bahaya kali nih. Nanti Dengar? hamil pula dia. Dengar? Ya, lanjut. Jadi kalau saya bilang, kalau semua agama mengaku agama dia paling benar, nanti kalau mati, you jumpa you punya Tuhan, sekali you punya Tuhan tak ada, you jumpa Tuhan lain, you ada hujah tak? You punya argument tak dengan Tuhan you? Ini kita kasih PR lah. Saya punya hujah. Dengan Tuhan apa pun saya punya hujah. Jadi saudara-saudara saya Muslim, kita belajarlah hujah. Macam mana kita hujah? Even kalau Jesus tu kalau lah Tuhan. Tapi saya tahu tidak lah. Oke, mungkin dicepatkan Bu, soalnya bingung juga ini yang dengar agak Saya punya pusing-pusing soalnya. hujah Temanya kalau ada saya 100. jumpa Yesus. Saya ada hujah dengan dia. Tapi kalau itu di end saya reda lah. Tapi kita ada hujah. Tapi diorang ni ada hujah tak kalau Tuhan kita Hujah itu apa itu? Soalnya tak tahu kita hujah itu apa. macam apa? Pendapat. Bukan dalil, macam argument. Argumen gitu. Oke, argumen ya, ada argumen. Jadi kita mesti ada argumen dengan Tuhan kita. Jadi kalau macam kemarin saya dengar pasal syurga dapat apa lepas masuk sini ke mana kan. At the end macam sirat. Jadi apakah orang yang baik dengan orang yang ini bukunya hitungan amalnya? Tentu sebab apa nanti masing-masing dibacakan ni, nanti masing-masing dapat yang mana, masing-masing merasa adil. Jadi yang dapat tingkat tinggi kenapa? Jadi yang lain dengar, yang dapat rendah kenapa? Neraka pun gitu. Kenapa mungkin dikasih cepat soalnya dari tadi yang lain belum kebagian nih, masih banyak. Jadi itu ajalah yang saya nak ini, masing-masing kalau masing-masing nak mengaku benar, nanti kalau mati, you tak jumpa Tuhan you jumpa Tuhan lain, apa hujah you ada? Apa argument yang you nak ada menghadap dengan Tuhan tu? Oke. Siap. Jadi, ya, ini mungkin ajaran untuk para teman-teman mungkin ya yang masih tolol ya, yang dalam artian masih tolol. Oke, saya lanjut. Ini ada banyak yang lain baru join. Ini ada Ray ya. Ada Ray, ada Yesus Nabiku, dan ada Bang Handi. Mungkin dari Ray dulu. Ini tadi yang duluan datang Ray. Silakan Ray. Pendapatnya terhadap tolol ini ya. Ternyata tolol ini bisa jadi anugerah bagi sebagian orang. Tes. Kedengaran nggak? Kedengaran. Jangan banyak kali tes, nanti hamil. Ahi semua saya turun dulu Ini udah. dah banyak ahi ni saya rasa ini bapak-bapak pendeta yang hebat-hebat ada siap. Makasih Umu udah mampir. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ray pendapatnya terhadap bagaimana ini terhadap banyaknya orang tolol ternyata bisa jadi anugerah. Ya, kalau pada umumnya semua manusia itu masih tolol itu MC. Belum ada dibilang pintar, sedangkan yang pintar aja masih perlu belajar. Itu aja yang bisa aku jelaskan. Maksudnya dari segi tolol mana maksudnya? Ya, tolol dalam artian menggunakan akal sehat gitu. Karena kan ada perintah dari Yesua, yaitu gunakanlah akal sehatmu gitu. Iya, gunakanlah akal sehatmu. Terus? Ya, maksudnya harus bisa membedakan mana ajaran dari Yesua, mana ajaran dari pendeta ataupun bapak-bapak gereja mula-mula. Jadi harus bisa dipilah-pilah dan gunakanlah akalmu. Contohnya gini, Ya, kalau Pak Ray minta saksi berarti tolol gitu. Ada orang ketemu, terus diminta saksinya siapa? Oh, tolol tuh kalau ada yang minta saksi, harus percaya saja. Minta saksi. Lebih penting bukti atau saksi? Enggak gini. Lebih penting bukti, ya. Ya, lebih penting bukti. Jadi kalau kejahatan itu ada tindakan apapun, lebih penting bukti daripada saksi. Jadi kalau sudah ada bukti tidak perlu saksi. Ya itu. Ya. Oke. Silakan Bang Ray, ada lagi? Kalau enggak saya lanjut ke aku nyimak aja lah dulu, nyimak. Oke. Saya lanjut ke Bang Handi nih, Bang. Topiknya adalah ternyata tolol ini bisa menjadi anugerah bagi sebagian oten. Karena dia nggak perlu pening-pening gitu. Silakan Bang Handi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut buku panduan Tatang Sutarman, bodoh atau tolol itu adalah suatu strata segolongan masyarakat atau manusia ya yang mereka happy
dalam tingkat kebodohan itu. Itu satu. Ada berapa kemungkinan mereka agak happy di strata itu. Ada satu, kedua, ada beberapa kategori ya. Satu, karena memang mereka ini sudah meyakini bahwa kebodohannya inilah yang membuat dia bisa mengetahui sesuatu. Terus kedua, dengan kebodohannya dia ini, gitu ya, mereka selalu setia bahwa apa yang diberikan kepadanya ditelan mentah-mentah, tidak difilter dulu. Itu yang paling prinsipil yang namanya kebodohan. Yang paling mendasar adalah bodoh di kalangan-kalangan orang tertentu yang terhubungan religi itu sendiri adalah bodoh yang tidak mempergunakan akal sehat tapi merasa benar. Karena ada pengaruh di dalamnya. Apa itu? Pengaruhnya adalah doktrin dan dogma. Doktrin itu ajarannya, dogmanya itu dipres mulai dari kecil sampai kakek-kakek. Jadi tidak memandang usia. Jadi tidak memandang usia itu bodoh. Dan akal sehat itu tidak memandang usia. Ada bayi baru lahir udah cerdas, pintar. Tapi didoktrin sejak kecil. Iya, dibanding orang tua yang sudah berumur tapi masih bodoh. Jadi di sini betul kata Yesus, pergunakan akal budimu. Artinya itu filter segala sesuatu itu agar kau bisa menelaah bahwa ini ajaran benar apa enggak. Jangan imani saja. Ujilah segala sesuatu. Nah itu ujilah segala sesuatu. Perlu filter. Saya ingat Imam Syafi'i ya bahwa beliau itu happy banget dialog sama 10 orang cerdas dibanding dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh ini sangat-sangat berpengalaman dan happy di dalam kebodohannya itu. Jadi saudara-saudara yang bodoh, jangan terlalu happy di kebodohan itu. Nanti akan mengalami kesulitan kalau Anda keluar kandang. Seperti yang ada di forum kayak gini. Karena kalau Anda masih bodoh, terus menganggap dirinya Anda pinter, yang mengalahkan Anda adalah kebodohan itu sendiri. Makasih. Lanjut, Bang MC. Oke, mungkin saya balik ini ya kepada jemaat-jemaat pendeta Abednego. Saya mau lihat nih, udah mulai pintar belum? Karena pendetanya nih tadi barusan ke WA saya ya, pendetanya lagi nyangkut ini. Mungkin dari Bang Jemaat dulu, dari Ustadz sorry saya lupa juga ini namanya, Ustadz yang gambar domba ini. Unggul. Oh ya, Unggul. Ya, silakan Ustadz Unggul. Ini Bang Ginting saya sudah WA padahal. Oh ini udah masuk lagi dia. Iya. Udah makin pinter dong kan pendeta jemaatnya pendeta Abednego. Terus tambah lagi mendengar khotbah-khotbah pendeta HMC. Oh mantap, saya ada berguna juga ya, khotbah saya ternyata bisa mencerdaskan juga, dan saya harap Pak Ginting pun bisa mencerdaskan. Ya gimana Bang Ginting? Bang Andi dong. Bang Andi aku mau tanya dong. Bang Ginting gini, Bang Ginting. Saya bingung Bang Ginting. Dari kemarin Bang Ginting ini kalau bertanya cepat tapi ditanya nggak bisa-bisa. Ini kapan pintarnya kalau gitu Bang? Tapi kita jemaat. Itu kan katanya masih bodoh. Kan bodoh ini. Ya, minimal gini. Ya, minimal udah bisa menjelaskan 1-2 lah gitu. Ini semua nggak bisa. Ini kacau juga. Jadi nanti saya dianggap gagal. Saya dianggap gagal. Masih proses belajar, pendeta. Masih proses belajar. Ginting itu marganya kan Tando. Ya, silakan. Bang Andi aku mau tanya dong. Bodoh itu kalau di kita ya, itu apa ya aplikasinya kalau di anak SD tuh? Dibilang bodoh tuh apa ya kalau boleh tahu? Bodoh itu nggak pinter, Pak. Bukan. Sebentar. Tolol sama bodoh itu beda ya. Jadi aku mau tanya, bodoh itu menurut Abang, misalnya ada anak SD nih, dia udah diajarin baca tulis nggak bisa, itu bodoh bukan? Anak kecil itu belum bisa diperdikatkan seperti itu, Pak, karena dia belum bisa menguasai dirinya. Bang, bukan. Tadi aku bilang diajarin dia baca sama tulis nih, anak SD, nggak bisa udah sebulan setahun, itu termasuk bodoh nggak? Yang menjadi masalah kemungkinan besar yang ngajarinya bodoh. Lah, jawab dulu dong. Pengajaran bodoh itu apa? Itulah yang ngajarnya bodoh. Itulah kenapa yang ngajarin bodoh. Kalau Pak Ginting bisa, nanti dikira orang saya sebagai pendeta yang ngajarin Pak Ginting saya bodoh. Ya itulah yang bahaya. Sebentar. Bang Ginting harus terima jawaban Bang Andi itu. Ginting nih contoh kebodohan nih. Dia nanya, udah dijawab.
Katanya belum dijawab. Ini contoh kebodohan dan ketololan nih Ginting. Saya mau tegaskan gini Pak Ginting. Tolong ini Pak Ginting, kalau kalau nggak ada progres, saya terpaksa berhentikan sekolah Pak Ginting ini gitu. Karena nanti saya malu. Nanti dibilang orang ini Pak Ginting sekolahnya di pendeta mana? Di sekolah di pendeta HMC. Waduh, nanti reputasi saya yang jatuh. Nggak apa-apa. Enggak, ini jawab simpel aja. Ada satu kelas nih, ada 50 murid, ya. Ada 2 orang, 1 orang lah. Dia udah diajarin nih. Diajarin baca tulis nggak bisa-bisa, yang lainnya udah bisa. Ini masuk golongan apa yang 1 orang ini? Ya bodoh. Bodoh ya? Oke, catat ya. Iya. Saya tanya, Nyun Sewu sebenar. Nyun Sewu ya. Muhammad bisa baca tulis nggak? Yang 2 orang itu adalah ponakanmu Nyun Sewu. Sebentar dulu, Nyun Sewu. Muhammad bisa baca tulis nggak? Nggak bisa. Ya udah, terjawab kan, makasih. Ya, nggak apa-apa. Tapi dia bisa menghafal Al-Quran itu. Anak kecil nggak bisa. Jawabannya udah, makasih Abang dulu ya, mantap. Iya, makasih, mantap. Puas ya. Oke, saya lanjut kepada ini jemaat-jemaat yang lain. Kira-kira dari malam ini ada ilmu yang didapat tidak? Mungkin saya nanya kepada ini ada jemaat yang baru nih, ada Darmawan. Ya silakan Darmawan, tanggapannya terhadap tolol menjadi anugerah. Harus diluruskan dulu tadi itu. Kalau tolol itu nggak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis, itu anugerahnya banyak. Anugerahnya bisa menghafal Al-Quran di dalam dirinya gitu. Beda dengan analogi tadi itu. Pak Ginting harus diluruskan ini biar umat tercerahkan gitu. Jadi analogi Pak Ginting ini analogi orang bodoh. Kenapa? Anak kecil itu namanya strawman itu Ginting nggak adil, itu namanya strawman dalam harus diluruskan diskusi. Nggak boleh seperti itu dong. Dan yang kedua itu sebentar, kau melakukan strawman. Dan orang menjawab, buktinya jawabannya orang disalahin, yang benar jawabanmu. Di dunia adalah Muhammad. Dan yang kedua anak yang bodoh itu adalah anaknya Pak Ginting. Saya tahu itu karena saya gurunya. Lanjut. Oke, saya ke Pak Darmawan dulu ya. Kira-kira kalau anaknya bodoh itu turunan dari bapaknya itu Bang Handi. Yes. Oke, silakan Pak Darmawan. Wah, ini pergi ya. Jadi di sini saya ingin tegaskan lagi ya. Saya nggak mau terlalu bertele-tele mengkhotbahkan kebenaran dari ajaran Yesua yang sebenarnya, dan saya pastikan kalau memang nggak bisa diikuti, saya terpaksa pecat anak didik saya ya atau jemaat saya supaya ini menjaga reputasi saya sebagai pendeta gitu ya. Jangan nanti dibilang ini kok masih tolol-tolol terus jemaatnya ya. Ini jemaatnya pendeta siapa gitu. Oke, ini ada Sabu LKTR sudah lama nggak naik. Shalom, selamat malam. Halo Bang Sabu. Wah, ini Bang Sabu ini biasa munculnya terakhir dan nggak dikasih ngomong nih. Ini Sabu itu salah satu jemaat yang udah sangat lama ngikut saya ya. Dia salah satu jemaat yang pertama ngikut saya bersama Sisima. Ya, Sisima Garuda juga salah satu jemaat awal-awal saya. Ini kalau dia nggak pintar-pintar, saya kecewa ini. Silakan Bang Sabu. Ya, siapa yang panggil saya? Mr. Gaya, Pak Pendeta. Oh ya, silakan. Ya, boleh saya tanya, Pak Pendeta itu, Pak Pendeta maunya jemaat itu menerima saja atau kritis gitu? Oh, saya kritis. Saya sebagai pendeta yang kritis. Enggak, jemaatnya. Kalau kritis kan berarti pendeta itu, jemaatnya banyak bertanya gitu kan, nggak mau menerima saja. Kalau menerima kan bertanya itu ada yang bodoh karena bodoh atau karena pintar itu kelihatan. Ya, Yesus ada yang sendiri bodoh. mengatakan kalian ini bodoh sekali gitu ya. Yesus pernah mengatakan ke muridnya, kalian ini udah dijelasin nggak ngerti-ngerti. Itu sering dibilang kalian adalah orang yang tolol gitu. Jadi saya nggak mau sampai mengatakan hal itu. Jadi tolong bisa lebih cerdas gitu. Kalau kritisnya itu atau bertanya sesuatu yang baru boleh. Tapi kalau bertanya yang ulang-ulang, tolong dihindari. Iya. Kalau yang baru bodoh, boleh ya. Bodoh itu bukan anugerah tapi kesombongan. Betul. Ya, jadi teman-teman mungkin ya ini para jemaat mungkin pernah dengar ya.
Yesus sering memarahi murid-muridnya. Mau berapa kali saya jelaskan baru kalian bisa ngerti? Ayo, yang bodoh siapa? Ayo, udah terjawab. Ya, jadi ini saya nggak mau teman-teman nanti jadi seperti yang saya lakukan kepada seperti yang Yesua lakukan kepada murid-muridnya, memarahi. Jadi tolong lebih cerdas. Kalau memang topik baru saya terima gitu pertanyaan, tapi kalau yang udah pernah kita bahas, kalau diulang-ulang artinya kan nggak cerdas-cerdas. Oke, ada lagi pendapat mungkin dari Pak Hembaca ini, dari tadi diam, dia lagi puasa ngomong soalnya. Jadi saya ingat siapa ya, Paulus bilang, dia bilang aku nih orang tolol yang berkeyakinan. Itu ingat di ayat mana ya? Pak di Galatia berapa gitu. Nah, kemudian banyak juga gitu, sebagai orang bodoh, aku nih boleh jak kau katakan bodoh gitu. Jadi Paulus ini ngakui gitu, ngakui. Makanya nular kepada yang bawah-bawah kan gitu. Coba mungkin ada yang ingat tuh, aku lupa tuh. Ngapain Pak baca bahas Paulus? Enggak penting. Jadi kan yang benar aja. Iya, jangan ikut Paulus, kan udah dibilang sama dia. Jangan ngapain ikut Paulus, tapi ikutlah ajaran dari Yesua. Paulus sudah tolol, udah nggak usah dibahas lagi. Makanya tadi, karena dia tolol. Sini kita ikut ajaran Yesus, bukan Paulus. Ikuti orang tolol gitu. Yesus kan bilang, sungguh tolol kalian ini. Kan gitu dia ngomong. Kalian nih siapa kan gitu. Siapa tuh orang yang tolol tuh? Yang Yesus bilang tuh Pak Bacai? Yang ngikut ngaku. Yang ikut ini salah satu yang tolol ini adalah orang-orang yang saya suruh pindah ke kisah. Kalau kami ini kan nggak mengikut dia, kan gitu. Yang ngaku-ngaku aku ini pengikut Yesus gitu. Nah kalau aku kan nggak ngaku-ngaku pengikut dia. Julius, kalau Oten yang pintar itu yang gimana? Ya ini kayak Bang Gia, ini Bang Gia Oten yang pintar. Coba belajar dulu. Haleluya, terima kasih Pak Pendeta. Ya ini berkat ikut banyak pelatihan di Pendeta HMC jadi pintar ya. Bang Sabu gimana? Ini kan udah termasuk jemaat lama saya nih. Ini harus dikasih ujian dulu. Kalau nggak lewat maka saya pecat aja nih. Udah berapa semester itu? Belum lulus. Wah, udah nggak bisa dihitung dari pertama ini. Dia termasuk murid saya dari pertama. Wah, gua mah nggak mau jadi pendetanya Julius mah, disuruh nyembah batu ntar gue. Waduh, ini masalah batu lagi yang disalahkan. Makanya gue nanya nih bro, itu Kristen yang pintar itu gimana, kan judulnya tolol nih. Itu statement orang bodoh itu. Itu namanya statement orang bodoh. Ya ini statement yang sangat membingungkan. Padahal Yesus disebut sebagai batu. Ya, pernah disebut Yesus sebagai batu. Ini kamu malah gue nanya nih bro, Julius. Ya. Nah, artinya kamu tidak memakai Yesus lagi. Kristen yang pinter ini yang gimana? Kan judulnya tolol nih. Halo, tadi yang bodoh pinter itu yang gimana? Satu round dulu, saya mau tidur. Satu round ya. Begini ya, saya sering banyak pengalaman. Yang bodoh siapa tadi? Ayo. Sebagai teman-teman Kristen, saya sering dialog gitu ya. Jawaban mereka kalau mentok imani saja. Kedua, ya kabur. Jadi orang yang imani saja. Yang bodoh siapa tadi? Justru itu ada di Quran loh. Jangan bertanya gitu. Hal yang menyusahkan Nabi. Ada itu. Tadi yang bodoh siapa? Yang saya bodoh lupa ya. Udah terjawab. Jadi di sini saya ingin menegaskan lagi ya, Sabu. Nggak bisa gantian ngomong, susah. Ya, jadi kamu jangan sebut itu karena kenapa? Yesus itu disebut batu penjuru. Kita menyebut Yesus sebagai batu penjuru ya. Kita sebagai orang Kristen menyebut Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau kamu komplain seperti itu, nanti kamu ini mempermalukan nama baik pendeta HMC. Jadi kalau murid yang selalu tinggal kelas, saya terpaksa drop out. Kenapa? Mas berputar nih Bang Julius. Aku mau ngomong tadi dipotong sama Chandra. Satu round Mas Mur. Mas Mur itu nggak dikasih kesempatan. Oke, ini siapa yang mau ngomong nih? Jangan berebut. Tolong tertib di kelas. Ya, Tuhan bukit batuku, bodoh itu. Tuhan bukit batuku, bodoh itu. Oke. Tadi yang bodoh siapa? Ayo, udah terjawab sama Bang Andi. Yang bodoh anakmu saya mau itu komentar dong yang bodoh tadi. Yang bodoh itu anaknya dua, keturunan dari bapaknya. Anakmu itu loh yang bodoh. Bang Jul. Iya. Anakmu yang dua itu. Yang namanya bodoh yang mau komentari dong soal Nabi Muhammad dibilang bodoh tadi.
Sini aja Bang Andi, Ini jangan siapa nih turun Putra sini. Gajah? Ya silakan Putra Gajah. Putra Sebenarnya kita Gaza. lagi bahas tentang Oten nih. Tapi kalau Ya, saya komentari sedikit. ngebahas Saya, tentang agama lain, ya silakan bentar ya. Saya tidak saya mau mau lagi bahas membuka. agama lain. Kita lagi bahas ajaran kita. Iya, saya mau membuka logika aja. Di saat tujuan kita menulis apa sih? Supaya tidak hilang informasi kan. Kalau misalnya otak kita tuh sangat buat apa kita menulis? Jadi perlu dipertanyakan ya, Nabi Muhammad tuh bodoh apa tidak? Gitu. Justru karena otak zaman orang Arab itu otaknya kuat-kuat, menulis itu sudah tidak bukan sesuatu yang primar bagi mereka pada saat itu. Justru kita sekarang yang perlu dipertanyakan, nggak kuat ngafal, terpaksalah kita menulis. Akhirnya menulis itu menjadi sesuatu yang primar jadinya kan. Berarti nulis itu gampang ya? Dipakai gitu. Hah? Nulis itu gampang, lebih gampang nulis daripada menghafal ya Pak? Iya betul. Oh iya iyalah, hafal susah. Oh, terus Coba aja ngapa? menghafal, coba. Ya, ngapa yang gampang aja nggak bisa? Nah, Yang karena gampang itu aja tidak nggak bisa. dianggap penting gitu. Masa yang harusnya kan Enggak, kita tujuan yang menulis susah bisa, yang gampang karena pasti kita nggak bisa. kuat menghafal. Kalau kita kuat menghafal, menulis itu sudah tidak Pasti kuat dipikirkan nulis, lagi. ya kan? Logikanya kan gitu. Kita ngapal bisa nulis. Pastilah yang gampang lebih bisa kan? Logikanya nggak masuk seperti itu. Oh, nggak masuk ya? Kalau kita kuat menghafal, kita menulis kan supaya Susah. informasi itu tidak hilang. Kan? Coba ilmu menulis itu munculnya dari mana? Coba kembali ke filosofinya aja. Menulis kita buat apa? Coba saya tanya sama Mr. Gea nih. Iya. Jangan gantikan hal ini. Menulis itu pertama kali manusia menciptakan menulis itu buat apa? Supaya informasi nggak hilang kan? Karena kita nggak mampu mengingat, informasi kita nggak hilang, kita juantahkan dalam bentuk media kan? Karena kita nggak mampu mengingat. Nah, terus kalau sudah mampu mengingat, kita nggak usah menulis, gitu. Bukan. Nggak ngerti. Katanya udah kan? cerdas ini. Justru karena kita sudah mampu mengingat, nggak usah menulis itu tidak terlalu dibutuhkan lagi, apalagi mengingat manusia pada zaman itu gitu loh. Mereka mengutamakan pesan itu dari mulut ke mulut, ingatan mereka kuat. Nah, gitu. Berarti zaman sekarang lebih penting lah mengingat, nggak usah nulis-nulis kita gitu kan? Karena tapi cobalah. Tapi memang nggak bisa kan mengambil kesimpulannya juga bodoh juga nih. Iya. Saya sudah ngetes menghafal Alkitab ya. Nggak bisa saya hafal. Satu kitab pun nggak bisa saya hafal percis gitu. Pasti saya kelupaan beberapa kata dan beberapa kalimat. Iya. Susah. Terus nulis bisa? Kalau nulis ya bisa, saya bisa nulis. Padahal terjemahan Bro Julius, Alkitab itu gampang terjemahan. Berarti Bang Jul nggak bodoh gitu aja udah. Tadi yang bodoh siapa yo? Bang Jul. Jadi siapa yang bisa menghafal Alkitab tadi? Siapa yang bilang barusan bisa menghafal Alkitab? Enggak, padahal kalau dihafal mah gampang sebenarnya terjemahan ke Alkitab. Betul. Susah juga. Bahasa Indonesia. Bisa lah, masa nggak bisa Bang Jul. Gampang pasti ada. Kalau yang gampang hafal, siapa yang bisa hafal? Siapa yang bisa hafal Alkitab saya bayar nih. Indikatornya kalau gampang banyak yang hafal gitu aja indikator. Saya boleh jawab nggak Bang? Gini. Bang Zul? Sedikit ya, Ustadz Unggul. Kalau ada yang bisa hafalin Alkitab 10 pasal saja, misal kitab Matius, aku bakal bayar. Harus titik komanya pas, ayatnya pas, nggak ada yang salah. Tetapi kalau 30 juz Al-Quran, banyak yang hafal. Oke. Lanjut, dari pendeta, jemaatnya mau jawab nih pendeta. Silakan. Ustadz Unggul. Ya, jadi jawabannya si Ginting tadi, kenapa tidak bisa baca tulis, itu justru bukti bahwa Al-Quran bukan tulisan dari Muhammad SAW. Nanti dibantu sama pendeta Abednego nih, tentang yang di perjanjian lama diberikan kepada orang yang tidak bisa baca tulis. Saya lupa itu di mana itu di perjanjian lama. Terus yang kedua, Yesaya 29 ayat 12 itu. Oke, nah satu lagi. Ya. Tadi katanya nggak bisa baca tulis bodoh, kata Bang Handi ya. Bukan nah, kata itu kan saya loh. Dari Handi. Handi kan mengklarifikasi. Kamu dalam diskusi namanya itu melakukan strawman fallacy. Sebentar dong. Ini kalau bertumpuk-tumpuk susah nih ngomong ini. Kamu tuh melakukan strawman fallacy. Artinya orang menjawab, kamu putar jawabannya harus sesuai kamu. Nah,
orang Strowman ini kamu gebukin gitu loh. Jadi salah mengambil analoginya. Diklarifikasi kok Ya tadi Bang Andi sama jawab Andi, loh. cuma kamu Ayo. kurang itu aja. Ya diam dulu dong, gantian. Gini, Gantian Bang dong. Jemaat, ini Sebelum adalah selesai teknik nih, ya, sedikit teknik lagi. yang harus dipelajari oleh para pengikut saksi dusta. Ini wajib harus bisa seperti itu. Itu salah satu ilmu. Sebentar memang. Bang Jadi, Jul, itu satu saya lagi, dalam Bang Juli, sendiri. satu lagi. Mengenai penyembahan batu hitam, sebentar Bang Jul. Ini di baik itu Hajar Aswad, cleaning service-nya tuh di sana mau nyuci cuek aja, saksuk-saksuk. Berapa juta orang mau menciumnya, itu bukti bahwa itu bukan disembah. Lalu Ka'bah saat penggantian kainnya 10 orang naik tuh ke atas diinjak-injak. Bukti bahwa itu bukan disembah. Ada nggak orang Kristen yang lagi misa menginjak-injak patung Yesus atau salib Yesus? Artinya itu disembah berhala. Monggo Pendeta Abednego, saya standby. Sebentar nih. Kalau saya begini sebentar. Saya tanggepin dulu nih. Kalau saya begini, yang saya sembah itu yang bisa menghapus dosa, Pak. Kalau saya gitu. Jangan. Siapa menghapus Kalau dosa? dosa nanti ada Ajaran dosa mana terus. itu? Kalau saya menyembah entitas yang bisa menghapus dosa, mengampuni dosa gitu. Mungkin sedikit ya. Betul. Kalau dicium menghapus dosa ya nggak masalah kan? Setuju, yang menghapus dosa itu Allah. Ya, yang menghapus dosa itu Allah. Kamu dengerin dulu, kamu menyingkirkan batu di pinggir jalan itu menghapus dosa. Kamu dapat sakit meriang, panas, apapun penyakitnya, kamu bersabar itu menghapus dosa. Itu sarana namanya. Tapi siapakah yang menghapus dosa? Ya Allah lah. Itu konsepnya Islam begitu. Jangan kamu membodohi diri atau mentololkan diri. Nggak disebutkan Pak. Allah yang menghapus dosa Pak. Nggak disebutkan. Waduh, ini tolol dan bodoh nih pendeta tuh diceramahin dulu tuh. Oh jadi itu ya. Boleh sedikit Bang Henry. Dan tidak bertumbuh. Jadi kalau di Alkitab ditulis ya, sesuatu yang tidak berbuah ini harusnya dimusnahkan ya. Jadi rencana saya memang kalau aku jawab sedikit ya. Oke, gini. Diam dulu. Sebentar, diam dulu. Ayo, tadi yang bodoh siapa kata Bang Andi, ayo. Jadi ini berbuah lagi ya. Kalau nggak berbuah lagi saya cabut nih bangsa dulu. Ya, diam dulu. Aku mau kasih ayat. Diam dulu, gantian bro. Aku dari tadi Habis ini saya ya, pendeta. Ya, di mana Yesaya 6 batu itu menghapus dosa. Nah, nanti sembah batu. Bentar. Ayo tadi yang bodoh siapa kata Bang Andi, ayo. Iya, sabar. Ini lay ginting lu harus sembah batu ini. Kok ada dangdut ini? udah le, aman le, nggak apa-apa. Sebentar. Yesaya 6 ayat 6. Tadi, iya, sabar. Tadi Bang Andi ngomong lo ya, bukan saya ya. Katanya nggak bisa baca tulis bodoh kan, kata Bang Andi lo ya, bukan saya lo ya. Ya, diam dulu. Ntar aku nangkapi Bang Ginting ya. Gantian lah. Ya, inilah hebatnya Bang Ginting ya. Gitu. Ya, betul. Ini hebatnya Bang Ginting, dia berhasil melakukan ajaran yaitu bersaksi dusta. Ya, salut. Ini mulai pintar. Gantian. Ya, ini batu bisa menghapus dosa di Bible. Nah, Yesaya pasal 6 ayat 6 dan 7. Udah baca, Tetapi saya udah seorang baca. daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara. Udah Bara baca. ini batu bahasa aslinya. Ya udah yang baca itu. diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Menyentuhku kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh dirimu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini batu bisa mengampuni dosa. Kenapa nggak nyembah batu? Baca yang lengkap natsnya. Baca yang lengkap. Tadi yang bodoh siapa yo? Katanya nggak bisa baca tulis. Siapa kata Baca yang lengkap. Oke, boleh sedikit ya. Jadi gimana tuh Pak Pendeta Abednego? Jadi kami disuruh menyembah batu atau enggak nih? Ya itu kalau sebentar. Hah? Sebentar lah. Bang Gia, sebentar nanggapin. Bentar mau tanya Bang Ginting sebentar. Itu kan udah balik nanya tuh, nimpal-nimpal terus tuh Bang Gia. Bang Gia kan nimpal-nimpal terus tuh. Jadi Yesua itu julukannya adalah batu penjuru. Ya, itu adalah julukan batu penjuru. Jadinya menghadap atau mengikuti jalan dari Yesua. Jadi Yesua itu adalah penunjuk jalan kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikut. Disuruh nyembah batu kan? Ya, arahnya. Ya, terima kasih jadi sini Pendeta ya. MC.
Ya. Ya, di sini saya mau Boleh kasih sebentar, peringatan dulu Bang MC. kepada Sabu LKTR, kalau tidak bisa berbuat lagi, mungkin terpaksa saya cabut dan saya musnahkan. Astaga. Pak MC, sebentar mau nanggapi Bang Ginting sebentar sama Bang Sabuk. Oke, Pendeta silakan. ekstrim ini. Ya, pertama tadi percakapan antara Bang Ginting dengan Bang Hande kan apa yang disebut bodoh seperti apa kan? Sudah diajarin nulis bolak-balik tapi tetap nggak bisa baca tulis kan? Poinnya kan itu. Tapi Nabi Muhammad itu memang tidak pernah belajar bahasa tulis menulis. Memang seperti itu. Berarti bukan karena kebodohan, karena memang tidak pernah diceritakan diajari. untuk belajar baca tulis. Jangan nimpali ini Bang Gia. Betul. Itu poinnya kan itu tidak pernah jadi tidak bisa dikatakan poin pertama itu. Ke poin Tidak kedua. pernah apa, Pak? Tidak pernah apa, Pak? Diajarin baca tulis. Tidak pernah diajarin baca tulis. Oh ya. Yakin Pak. Yakin. Udah yakin Yakin. Jangan ditimpali dong. Bang Chandra, percaya aja. Bukan percaya aja, nggak pernah dikisahkan. Bang Chandra, Chandra Ginting. Bang Ginting nggak pernah dikisahkan. Itu kan membangun narasi. Tadi apakah sudah diajarkan baca tulis? Kalau nggak pernah kan tidak bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua memang sudah ditakdirkan untuk tidak bisa baca tulis. Tujuannya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Unggul. Ada dinubuatkan juga, ya kan? Siap. Oh, poinnya itu. Terus sudah ditakdirkan tidak. Jujur aja gue bilang yang bodoh itu kalau jemaat HMC yang bodoh. Terus kaitannya dengan siapa yang bilang nih? Ini kurang ajar ini. Gini HMC, semenjak kapan ada di Islam gelar pendeta? Jadi jangan nyesatkan ke HMC. Betul. Sepaham apapun. Kata pendeta itu berasal dari mana? Dengar dulu. Pendeta itu sepaham artinya apa? guru, itu bahasa Sanskerta. Di luar negeri tidak ada namanya pendeta. Apapun. Coba dicari dulu apakah di luar negeri protes. ada pastor yang bernama pendeta. Dengan Bang Nasution. Enggak. Dengan Bang Nasution Gini dulu HMC, gini. Gini. Ya, betul Bang. Bang. Sepaham apapun orang Islam memahami Alkitab dari Kristen, tetap dia nggak bisa gelar pendeta kawan, walaupun dalam arti kata guru, tetap ustadz. Betul. Pendeta itu gelar Jadi kalian ini siapa ini? Ini Ustadz Nasution nggak? Right. Ya, jadi gini Bang, kalau contoh nih ya, Abednego ini pendeta. Ini pemain baru. Terus dia murtad. Oh, pemain baru. Ya. Jadi kalau dia murtad. Sepakat dengan Bang Nasution, sepakat. Ini kesalahan. Jadi gelar akademis itu tidak bisa dicabut kecuali sekolahnya mencabut. Jadi gini, gelar akademis itu didapatkan contoh. Ya. Jadi gini contoh ya. Contoh nih, Bang Ginting ini dokter nih. Bang Ginting dokter. Sampai kapanpun Bang Ginting itu dokter. Mau dia jadi orang gila, mau dia jadi apapun, gelar dokternya itu nggak bisa dicabut. Jadi sama kayak pendeta, ini gelar nggak bisa dicabut. Gini, ini kan Ginting, sabar dulu. Ini nggak boleh menghina jemaat kita bodoh. Ini boleh mengatakan jemaat di sini bodoh. Artinya mengatakan lo gue mute juga lo, sabar. Biar gue jelasin semuanya gue mute. Nah, pendeta itu secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandita yang artinya guru. Kata Romtopati Masang, setiap orang adalah guru, setiap buku adalah ilmu, dan setiap tempat adalah sekolah. Gelar dokter itu gelar formil, nggak bisa dicabut. Kecuali dokter honoris causa atau profesor itu baru bisa dicabut. Gelar dokter itu ngawur. Ayo buktikan gelar dokter bisa dicabut. Buktikan. Dokter itu bisa dicabut, ngawur kalau salah. Bisa. Kalau kode etik salah dicabut itu, jangan salah, ngawur. Buktikan gelar dokter bisa dicabut. Kembali ke topik lagi. Ngawur lu. Gini. Aku jelasin gini. Aku jelasin ya. Jangan begitu. Kemarin itu ada profesor yang dicabut. Itu bukti. Ya udah gini, aku sekarang lagi mendengar penjelasan kalian ya, nanti gantian ngomong ya. Nah, sebentar.
yang namanya gelar akademis, PhD, SH, terus STH, MTH itu nggak bisa dicabut karena itu gelar yang diperoleh dalam dia mengemban pendidikan formil, itu nggak bisa, kecuali profesor itu gelar kehormatan. Profesor Effendi Ghazali itu bisa dicabut gelarnya. Misal kan ini Bu Mega mau ditabiskan jadi profesor honoris causa, itu suatu saat kalau dicabut itu bisa, karena itu gelar kehormatan, bukan gelar dari pendidikan formil yang akademis nggak bisa. Jadi contoh, Ya sudah. nah jadi contoh nih ya, kalian bisa lihat banyak orang yang punya gelar dokter atau insinyur gitu, itu nggak bisa dicabut, mau sampai gimana pun nggak bisa cabut. Coba dijelaskan mana yang pernah dicabut Bang Inting gitu. Kalau ada bukti kasih, jangan ngomong aja gitu. Bentar, Bang Jul. Aku ngomong ya. Dicabut izin prakteknya. Izin praktek bisa dicabut. Bahkan dokter. Nggak, gini. Si Paul Jang aja nggak dicabut-cabut sampai sekarang. Ginting nggak tahu bedanya dokter sama dokter. Sudah dihajar sama STT loh, tidak bisa dicabut. Bentar. Tadi Bang Jul ngomongnya dokter, ya. Itu jelas loh. Tadi Bang Jul. Bentar. Dulu, Le, gantian dong kita ngomong, Le. Tadi Le ngomong saya biarin. Jangan begitu. Ngomong potong terus Gi. Waduh, Le. Ngomong potong terus, Le. Gimana sih? Pendeta itu kan gelar Hindu punya. Pendeta itu orang Hindu punya gelar itu asalnya. Dirampok. Orang Jawa tadi Bang Jul ngomong kita dirampok. Gelarnya kita ribut nih, aduh. Tadi Bang Jul ngomongnya dokter loh. Saya dengar langsung dokter ya, bukan dokter. Kalau dokter bisa itu. Boleh, saya belum selesai tadi, boleh dilanjut sedikit gitu loh. Boleh dilanjut sedikit. Ya silakan Pak, silakan Pak. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan menyembah batu. Di ajaran Islam tidak ada menyebutkan menyembah batu dan tidak ada ajaran yang mengatakan mencium batu itu menghapus dosa. Nah itu tadi yang mengklaim menyembah batu itu ajarannya di mana, kemudian yang mencium batu itu menghapus dosa, tolong dibuktikan. Nah, terus untuk apa mencium batu di sana Pak? Kenapa harus pergi ke sana? Ke sana ziarah dan perintah Allah. Sebenarnya sama dengan ini Bang. Perintah Allah. Kenapa harus dicium? Di Katolik ya, teman kita Katolik. Contohnya orang Yahudi aja berdoa di tembok ratapan. Jadi kenapa dulu Muslim kiblatnya adalah Yerusalem? Itu karena dulu di situ ada Bait Allah, Baitullah lah bahasa Arabnya. Jadi sama kayak Yahudi ya, mencium batu gitu. Bukan mencium batu, itu adalah karena tradisi aja, karena Rasul mencium batu mungkin karena pada saat itu. Jangan saya mau tahu aja alasannya apa jangan gitu. Iya. Sebentar saya selesai ngomong dulu. Ya. Ya, alasannya karena Rasulullah mencium batu itu, tapi tidak dijelaskan kenapa mencium batu, dan pada saat haji tidak diwajibkan untuk mencium batu. Berarti imani saja kan gitu Pak. Bisa kalau di haji ikut Nabi aja kalau ya. lagi rame-rame cium nanti keinjak-injak. Imani saja berarti kan? Iya. Bukan diimani saja. Di sini saya akan balik lagi ke tema masalah tolol ya. Kira-kira ada lagi mau nambahin? Karena ikut Nabi bentar aja, lagi gitu. saya mau pindah. Iya, ngikut aja imani. Ya, yang tolol ini. Alasan saya jelasin dulu. Yang tolol. Pendeta Abednego ini bayarannya mahal. Jadi pendeta Abednego ini bayarannya mahal. Saya cuma bisa sewa dia 2 jam. Karena persembahan kasihnya dia minta bayarnya mahal ini. Jadi karena persembahan kasihnya mahal, saya cuma sewa 2 jam. Bentar lagi saya harus pindah ke tempatnya Abednego ya. Bentar lagi Abednego juga mau live. Jadi saya gantian ke tempat dia. Karena kalau nggak sanggup saya bayar persembahan kasihnya. Dapat per bulan lagi, bayar per bulan lagi nggak kita Bang MC? Oh, per bulan jatah saya. Tapi itu seikhlasnya. Saya nggak itu privasi itu. Saya nggak patok 10%. Berarti doyan per bulan juga ya pendeta Abednego. Pendeta Abednego. Doyan Saya nggak setuju tuh sama pendeta yang doyan per bulan. Oh enggak. Saya nggak minta 10%. Saya minta seikhlasnya. Saya baik. Nah, itu baru saya setuju. Dasar. Ikhlasnya minimal 2%. Legging Dasar kacau. Ini tanggal muda, jangan lupa lo bayar per bulan. Saya kasih nanti 40%. Siap.
Jangan habis itu jangan ribut ya dengan tetangga sebelah tuh kan. Gara-gara ranking, gara-gara jemaat tadi ini. Iya, itu yang malukan. Jadi saya mau jelaskan di Medan. Di Medan itu baru terjadi ribut. Ya, ada satu gereja baru ribut, pendetanya berantem perpuluhan. Itulah supaya saya nggak berantem sama pendeta Abednego. Supaya saya nggak berantem sama Abednego, kita gantian. Sejak kapan orang Islam jadi pendeta? Memangnya saya nggak benar itu. Itu cuma sebutan. Itu kan PDT. Kau nih salah. Coba tengok ada nggak pendeta tuh? Salah itu yang dibahas. Kau nih itu disimpan, Bahlul. Tolong itu jangan disimpan. PDT. Yang baca pendeta tuh salah. Itu kan tulisnya PDT. Coba tengok tuh baca. Pendeta itu juga orang Hindu kok. Orang India. Orang Hindu punya. Iya, udah nggak usah dipermasalahkan. Itu kan singkatan pendeta. Aduh, koplak kita ini. Nah, kan nama kan tolol kan? Pendeta itu kan dari Hindu juga. Yang bodoh itu kamu. Nah, kan marah dia kan? Pendeta itu dari Hindu, Bang Rey. Jadi Bang Rey ini mungkin harus banyak membaca. Jangan hanya membaca doktrin dari bapak-bapak gereja Anda, biar terbuka ilmunya. Kalau enggak nanti gembala nggak apa-apa. Enggak gini maksud aku gini. Sepaham apapun kalian memahami Alkitab orang, di Islam itu nggak ada gelar pendeta. Itu aja. Betul. Setuju. Sama di Kristen pun kan ada. Kristen kan ngerampok gelar Hindu punya. Ayo, siapa yang lebih parah lagi ngerampok orang? Merampok apa maksudnya merampok? Mana? Sebenarnya nggak ada gelar pendeta. Pak Handi, itu kan bahasa aja, masalah bahasa. Di agama aja dari Hindu, Pak Handi. Makanya tadi aku bilang. Jangan ngomonglah merampok, jangan ngomong terlalu gimana lah. Memang kau agama aja dari kata Hindu, Pak. Saya pintar jemaat-jemaatnya, saya jelasin dulu bentar ini. Jadi, bahkan kata Rasul itu kata dari Islam. Itu kita curi. Ya, itu dicuri dari bahasanya Islam, yaitu Rasul. Kalau di Kristen sebenarnya nggak ada. Jadi 12 Rasul itu zaman dulu bukan disebut 12 Rasul. Itu dicuri memang. Oh, bukan Islam, Bang. Bukan Islam. Bro Julius bukan. Bro Julius punya bacaan Bukhari, Injil Warakah, Injil Warakah ada loh, Injil Warakah ada loh. Ngarang. Itu Rasul itu apostolos bahasa aslinya. Kok Injil Warakah? Sebelum Islam Injil Warakah ada loh. Baca dong hadis. Kita mana Injil Warakah? Waduh, kacau sekali. Injil Warakah ada loh. Lalu Injil Warakah gimana? Bodoh banget. Warakah itu Nasrani, betul. Di mana bentuk Injil Warakah? Sebelum Muhammad menjadi nabi sudah ada itu Injil Warakah itu ditulis. Baca dah hadis. Baca lah hadis. Ini bapak yang bapak yang tadi nanya bukti batu hitam bisa hapus dosa ya? Ada Pak di Jami. Ini nampaknya saya sudahi aja ya, karena ini memang udah mau jamnya, daripada nanti saya kena cas tambahan ya. Kalau lewat 2 jam nanti kena cas kita. Bener-bener ini bukan pendeta kalian ya, karena ini udah pendeta senior. Pindah ke katedralnya Abednego. Oh iya, kita pindah ke katedral Abednego. Jadi bagi teman-teman yang nonton ya ini ya baik di HMC maupun di Kisah HMC, bentar lagi kita akan live di tempatnya pendeta Abednego. Ya, di channel Goldian Simbolon. Ya, silakan kita akan pindah ke sana untuk bincang-bincang dengan tema yang lain. Kalau tema tolol ini anugerah, saya rasa udah cukup. Di sini kita bisa buktikan ternyata bagi sebagian orang tuh tolol itu memang suatu anugerah. Karena dia nggak perlu ada beban pikiran. Dia nggak perlu stres dengan kehidupan dia. Dia tinggal mengimani apa yang didoktrin pada dirinya. Dia tinggal mempercayai apa yang didoktrin pada dirinya. Kalau dia ini mati ya akan masuk surga. Jadi tadi dibilang juga kan, saya ikuti ajaran yang bisa menghapus dosa. Menghapus dosa. Bagaimana mungkin dosa bisa dihapuskan dengan segampang itu? Dengan hanya saya percaya saya dihapus gitu. Jadi ini bukan simsalabim gitu ya, tinggal dibalikkan tangan langsung dosa Anda hapus. Nggak bisa seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Hidup tuh ada aturannya gitu. Jadi kalau mau dosa Anda dihapus, ya lakukanlah kebajikan, bantulah orang, ya. Perbuatlah sesuatu yang baik. Jangan hanya mencari masalah, jangan hanya mencari musuh. Ya, jangan hanya berbuat yang aneh-aneh. Kalau enggak, ya kamu dosa kamu nambah-nambah terus, bukan berkurang. Yang ada malah nambah-nambah dan tidak bisa dimaafkan salah-salah. Ya, itu aja kalau dari saya.
Makasih. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap dan panjang diskusi di channel ini, dan tentunya inti atau kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam diskusi ini adalah ketika para mualaf cerdas kita membuat suatu inovasi ya, atau inisiatif di dalam melakukan dakwah menyampaikan kebenaran Islam dengan memakai gelar pendeta ya, dan itu hanyalah suatu sebutan saja ya, karena kita lihat juga di saudara-saudara Kristen kita ketika mereka juga banyak menggunakan istilah-istilah di dalam Islam ya, seperti menyebut dirinya adalah ustadz dan juga menggunakan atribut-atribut Islam lainnya seperti dalam berpakaian atau berbusana. Nah, saya rasa ini sesuatu yang bagus ya, yang pada intinya jangan sampai keyakinan atau akidah kita rusak dengan memakai atribut-atribut Kristen tersebut. Namun itu hanyalah sebagai alat di dalam menyampaikan dakwah ya, atau menyampaikan kebenaran Islam itu sendiri kepada umat muslim yang awam, guna menangkal pemurtatan atau penangkalan akidah umat muslim. Dan pelajaran yang dapat kita ambil di dalam diskusi yang perlihatkan oleh saudara-saudara mualaf kita ini adalah karena kita tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja untuk memahami ajaran agama dan juga konsep ketuhanan, karena kita juga butuh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya, untuk mengenal mana ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu memfilter mana ajaran yang datang dari Tuhan dan mana ajaran yang dibuat oleh manusia ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, baik di dunia ini dan di akhirat nantinya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Yang kebenaran sejati milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.